Udah terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Jadi eh, Ibu akan meneruskan dulu ini ada yang mungkin belum terserah ya, tapi saya lihat di lembar kerja banyak yang sudah mengerjakan sampai selesai ya. Nah, jadi bagus. Jadi untuk kesetimbangan hasil kali kelarutan ini ya sampai sini. Jadi saudara bisa KSP dari data kelarutan atau kelarutan ya dari data atau harga KSP ya. Nah, kemudian ini latihannya sudah. Nah, kemudian dari kita apakah pencampuran zat itu bisa membentuk endapan atau tidak ya. Nah, ini ya kapan terjadi endapan ya. Jadi jika berkat dari konsentrasi ion-ion bereaksi itu lebih besar atau melampaui harga KSP-nya ya. Nah, sedangkan kalau lebih kecil dari harga KSP itu belum terjadi. Kalau perkalian konsentrasi ion-ionnya sama dengan KSP, maka ini mulai akan terjadi kesetimbangan ya. Jadi kita lihat misalkan contoh di sini akan terjadi endapan atau tidak ya jika kita mereaksikan atau mencampurkan 100 mili 0,030 molar PbNO3 dengan 100 mili 0,004 molar natrium sulfat ya. Diketahui PbSO4-nya sekian ya. Jadi saudara bisa langsung saja dari sini ya atau saudara mau mereaksikan keduanya. Intinya kita akan melihat bahwa pencampuran ini akan menghasilkan suatu garam PbSO4 ya. Ini datanya biasanya diketahui ya. Jadi kita tulis saja reaksi ionnya ya dari PbN nitrat berarti Pb2 plus ya, kemudian dari natrium sulfat, sulfatnya min 2 ya. Sehingga jadi masing-masing Pb2 plus berarti kan berasal dari Pb nitrat ya. 100 kali ini ya, berarti 10 pangkat min 4 gitu ya. Ya, maka di sini karena sekarang volume campurannya adalah jadi 200 ya, 100 tambah 100 ya, atau 0,2 liter ya, supaya satuannya kembali ke molar ya. Oke, sekian mol dalam ini berarti termolarnya. Oke, kemudian yang SO2-nya ya, kita cari juga ya, dia 0,004 dalam 0,2 liter juga sekian. Oke, nah kemudian perkalian ion-ionnya tadi ini kan. Oke, ternyata perkalian ini lebih kecil ya atau sebenarnya nih perkaliannya ini 1,5 tadi ya kali 2 kali 10 pangkat min 3. 3 kali 10 pangkat min 6 ya. Lebih kecil apa lebih besar nih ya dari 1,8 kali 10 pangkat min tadi kita 8 kan mencampur dua larutan itu menghasilkan ya, mendap ya yang dimaksud dan itu ya. Jadi itu yang satu materi yang kemarin lanjutannya. Nah, kemudian ini contoh soalnya, apakah terjadi endapan ke 200 mili BaCl2 dicampur dengan K2SO4 ya. Maka akan terjadi endapan apa? BaSO4 ya. Coba seperti tadi caranya ya, ini cari dulu ya berapa mol ya. Ini juga berapa mol
berarti dalam 800 mili ya, atau 0,8 liter. Ketemu masing-masing sudah. Kalikan ion-ion ini, apakah lebih besar atau lebih kecil dari K2SO4? Ya, KSP-nya biasanya diberikan ya, atau sudah yang lalu itu ada datanya ya. Nomor 2 sama, apakah terjadi endapan AlO3 jika mereaksikan ini dan ini ya. Jadi terjadi AlOH 3 kali. Ya, ini sama. Kemudian, mana nomor 3-nya ini? Berapakah volume minimal larutan NaOH pada contoh nomor 8, maksudnya mana? Coba di bawahnya ada lagi enggak? Ya. Ini nomor mungkin nggak pengaruh ya. Saudara kerjakan aja. Jelita bocor. Oke. Ya. Iya, Ibu, maaf ya, Bu. Oke, nah ini daftar KSP-nya ya, yang ada 25 ya. Ini yang biasanya diberikan seperti ini ya. KSP itu suhu yang berbeda-berbeda ya, tapi untuk dalam perhitungan kita suhu ruang ya. Yang dalam soal ya. Kemudian contoh selanjutnya, jika kita mereaksikan 50 mili 0,5 molar natrium fosfat dengan 50 mili natrium klorida, ya, ini akan terjadikah endapan dari BaPO4 2 kali, BA3 1 kali. Oke. Ada tambahan? Oke, udah ya. Berapa konsentrasi ion Ba2+ dalam larutan pada saat kesetimbangan ya, berarti ini tadi ya. Jadinya di sini ya, saudara sudah tahu ya, pada keadaan kesetimbangan ya adalah ini nanti bagi ingat ya. Konsentrasi 2+-nya harus pangkat 3, fosfatnya pangkat 2. Sama, lihat di tabel apakah yang ini lebih besar. Ya, kalau lebih besar terjadi endapan, sebaliknya jika lebih kecil tidak terjadi endapan, gitu ya. Kemudian berapa persenkah Ba2+ tetap berada dalam larutan? Ya, hanya berapanya ya. Jadi di sini jumlah ion barium yang tinggal dari larutan adalah pada saat kesetimbangan dilihat ya. Ya, berapa yang terjadi nanti bagi dengan asalnya kali 100%. Ya, berarti sisanya ada berapa. Nah, ini juga ada di soal ya, saudara sudah banyak yang mengerjakan ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat pengaruh dari ion sekutu, ya sekutu itu yang sama lah ya dalam pengendapan. Contoh yang mudah lagi yang AgSL ya, di mana sebelumnya kita sudah lihat berapa kelarutan AgSL dalam air ya. Nah, sekarang ditanyakannya bukan dalam air tetapi dalam larutan NaCl. Nah, ya, AgCl dalam NaCl berarti ion sekutu ada yang itu Cl. Sehingga pada saat saudara persamaan seperti ini ya, AgCl ya, ini di awal Cl-nya sudah ada yang asal dari 0,6 berasal dari NaCl ya. Jadi udah berubah sini ya. Oke. Berarti pada keseimbangan yang Ag plusnya sebanyak X, sedangkan Cl minusnya sudah ada 0,01 plus X ya. Untuk perhitungan kita anggap saja ini 0, 0 ya, dianggap sangat kecil ya. Kalaupun nanti ketemu ya tetap masih bisa diperhitung itu kecil sekali sehingga jika ditambahkan dengan 0,01 itu tidak berpengaruh. Oke, 0,01 SP-nya 1,10 pangkat berarti 1,7 kali 10 pangkat min 8 ya. Ya, itu tadi apa ya?
1,7 kali 10⁻8. Kan kita si Zahra. Zahra bocor. Oke. Ya. Si Rosa. Ya, berarti ion sekutu ini memperkecil nilai kelarutan ya, yang tadinya dalam air 1,3 pangkat 10 pangkat min 5, maka kalau dalam NaCl 10 pangkat min 8. Reva. Apa Ibu bisa unmute? Oke. Sudah ya. Jadi ini ya, ion sekutu akan memperkecil nilai kelarutannya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya dari teori KSP ini ya, ini bisa digunakan sebagai untuk memisahkan ya dua garam lah gitu ya, yang dilihat dengan harga dari masing-masing nilai KSP-nya ya. Misalkan dalam larutan ini terkandung 0,2 molar ion klorida dan 0,02 molar bromida. Oke. Nah, ini PSC-nya masing-masing ya. Nah, jadi di sini kita akan pisahkan mana yang mengendap lebih dahulu. Ya. BR atau CL ya. BR ya berarti ini tambahkan nanti AgBr ya dengan Ag nanti, ataukah AgCl. Ya, dari teori yang tadi, dari nilai perkalian kelarutan kita bisa lihat di sini ya. Oke. Jadi berapa Ag yang setelah dimasukkan ini dia akan mengendapkan yang mana dulu ya. Kita lihat satu persatu, kita lihat yang serah ya, saudara mau AgBr atau mau AgCl ya. Di sini kita lihat AgBr dulu. Ya, KSP-nya AgBr 7,7 kali 10 pangkat min 13 ya. Oke, berarti ini merupakan perkalian dari Ag dan Br ya. Di sini BR-nya ada, berarti Ag-nya adalah sekian ya. 3,9 kali 10 pangkat min 11 ya. Artinya diperlukan ya ion Ag plus sebesar ini ya. Jadi untuk mengendapkan AgBr berarti harus lebih besar dari ini ya. Kalau sama dengan tadi kan belum terjadi endapan. Kalau lebih itu tidak mengendap ya. Nah, maka harus lebih besar dari nilai ini ya untuk mendapatkan AgBr. Ya. Kemudian dengan cara yang sama saudara cari untuk Ag plus dalam AgCl ya. Ternyata ya nanti diketahui ya ionnya atau Ag-nya sebesar 8,010 pangkat min 9 ya. Berarti untuk mengendapkan ion perak klorida ya harus ion peraknya lebih dari ini ya. Lebih besar kan? Nah, oke. Ini lebih kecil ya, ini 10 ya. Jadi agar AgBr mengendap kemudian mengendap AgCl-nya ya. Karena lebih ya. Jadi yang pertama akan mengendap adalah baru AgCl. Itu ya. Jadi ini teknik pemisahan dengan pengendapan selektif ya. Nah, sekarang pemisahan kation dengan pH ya. Jadi kita bisa juga mengatur pH di sini ya dengan dari dasar tadi KSP tadi ya. Di sini contohnya larutan tertentu mengandung 0,01 molar ya Mn2+ dan 0,10 molar Mg2+. Diketahui pH-nya 7. Apa yang bisa kita ambil dari sini ya?
Jadi di sini ada Mg, OH atau di sini MnOH ya. OH-nya dari mana? Ya, bisa dicari ya. Jadi sekarang kita tadi untuk mengendapkan kan ini ya dengan OH, jadi berapa OH yang akan mengendapkan MnO kali Mg OH 2 kali ya. Nah, oke. Nah, di teknik pemisah ya. Sekarang kan berapa ditanyakannya OH ya atau patokannya agar Mn mengendap terlebih dahulu. Jadi kita lihat patokannya Mn. KSP yang Mn ya. KSP yang MnOH2 berarti kan Mg12 tambah OH minus 2. KSP-nya ini ya. Ya, Mg-nya tadi mana? 0,1 ya. OH-nya dari mana? Ya, OH-nya dari pH 7 ya. Oh, sorry. OH kuadrat ya. Jadi ini dibagi ini ya, berarti OH-nya sekian ya. Nah, pada keadaan ini ya ini kan berarti pOH-nya sekitar 8 ya. 5 kurang sekian, 4, sekian ya. Oke. Atau pH-nya 9,1 ya. Jadi dari nilai ini ya kita bisa lihat ya apakah pengendapan Mn2 ini ya secara kuantitatifnya dengan cara yang sama maka Mn-nya